Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kembali bertemu lagi di dalam I Start With Jesus, di mana kita memulai pagi hari ini dengan kita datang di hadirat Tuhan. Sebelum menjalani aktivitas sepanjang hari ini, kita tersungkur di bawah kaki salib Tuhan dan kita menghampiri tahta kemuliaan Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Mari sama-sama kita hampiri Tuhan. Dan persiapkan juga saudara untuk tubuh dan darah Kristus, karena kita juga akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus di pagi hari ini. Mari silakan ambil saat teduh sejenak Bapak Ibu Saudara. Mazmur 105 ayat 4 dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu dekat dengan kita. Dia ada di samping kita. Bahkan dia tinggal di dalam hati setiap kita. Amin. Mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kembali kita mau cari wajah-Nya, kita mau panggil namanya, sebab Dia Tuhan Allah yang dekat dengan kita. Kembali kita katakan bersama-sama saudara. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil Yesus, ku panggil nama. Oh Yesus, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan.
semua orang yang membutuhkan. Kita katakan bersama-sama, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Sekali lagi, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Engkaulah sumber kekuatan kami, Yesus, yang sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat pengorbanan-Mu, terlebih besar dari segalanya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Katakan lagi, betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku.
katakan pengampunan-Mu Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih buat pengampunan-Mu Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam program I Start with Jesus. Sebuah program yang akan memberkati saudara untuk sebelum memulai segala aktivitas, diizinkan firman Tuhan akan memandu Anda untuk mengambil keputusan yang tepat. Hari ini kita akan belajar yang luar biasa. Nah, sebelum kita mendapatkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang luar biasa di dalam pujian penyembahan yang kami nikmati. Lawatan Tuhan bekerja luar biasa buat kami bersama keluarga, baik kami yang ada di dalam rumah, ataupun sedang ada di jalan, di luar negeri, di dalam negeri, dimanapun kami berada, selalu ada di dalam lawatan hadirat Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, berbicara bagi kami, firman-Mu adalah kebenaran, satu-satu kebenaran yang memerdekakan. Terima kasih Tuhan dan Roh Kudus yang ambil alih segala sesuatunya dari awal sampai dengan selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, judul hari ini saudara boleh siapkan catatan saudara, kita berbahas mengenai kuasa Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Ini menarik, karena seringkali kita berpikir Tuhan kasih kuasa buat kita, Tuhan kasih kemampuan hebat buat kita, lantas kita berpikir itu adalah terserah kita. Apa yang kita mau lakukan, apa yang kita mau kerjakan melalui kuasa itu sepenuhnya menjadi haknya kita. Apakah demikian? Apakah benar seperti itu? Bahwa kuasa itu diberikan untuk tergantung kepada kita dan apa yang kita mau? Mari kita lihat dulu di dalam kisah para rasul pada pasal yang pertama, pada ayat yang ke-8, sebelum Yesus naik ke sorga, dia memerintahkan seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Garis bawah di sini, kita menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu dikatakan akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, ini sebelum Yesus naik ke sorga, dia memberikan pesan yang sangat penting kepada para muridnya, bahwa mereka akan menerima kuasa dari Roh Kudus, tetapi kuasa itu bukan untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing. Kuasa yang diberikan Tuhan itu memiliki tujuan yang jelas. Tujuan daripada kuasa yang dikasih adalah untuk memperluas kerajaan Allah dan untuk menjadi saksi Kristus di seluruh dunia. So, saya jumpai banyak orang berpikir bahwa kuasa Tuhan itu diberikan untuk glorified diri kita sendiri atau kemuliaan bagi diri kita sendiri. Kuasa itu diberikan seolah-olah untuk menunjukkan kehebatan atau untuk kita mendapatkan pengaruh atas orang-orang lain. Namun, Alkitab mengajarkan bahwa kuasa Tuhan itu diberikan agar kita bisa atau mampu menjalankan pekerjaan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi kita sendiri. Saya kasih gambaran sederhana, analoginya begini. Kalau saudara hire seorang pengacara atas saudara, lantas saudara menuliskan kuasa kepada si pengacara, maka si pengacara itu akan mengambil langkah-langkahnya. Dia bukan dengan menggunakan kuasa itu yang dari saudara, itu bukan digunakan untuk kepentingan dirinya. Tapi si pengacara akan menggunakan kuasa dari Anda adalah untuk kepentingan saudara. Seandainya si pengacara menggunakan kuasa yang Anda percayakan kepada dia untuk kepentingan diri dia, maka jahatlah si pengacara. Maka dia melanggar hukum. Maka dia telah melakukan manipulasi. Kalau sampai dia menggunakan kuasa yang dipercayakan kepada dia. Saudara sampai sini saudara bisa mengerti analoginya? Ini gambarannya seperti ini. Kuasa yang Tuhan berikan kepada saudara sebenarnya bukan digunakan untuk kepentingan diri kita masing-masing. Tapi kuasa itu dipergunakan untuk kepentingannya Tuhan. Nah, yang pertama kita pelajari hari ini, kuasa dari Roh Kudus adalah untuk menjadi saksi. Ya,
Saksinya siapa? Bukan saksinya kita. Tapi untuk menjadi saksinya siapa? Saksinya Tuhan. Perhatikan, Yesus tidak berkata bahwa, "Hei murid-murid, kalian akan menerima kuasa untuk menjadi orang yang hebat. Hei murid-murid, kalian akan dihormati. Atau kalian akan memiliki kedudukan yang tinggi." Sebaliknya, kuasa yang diberikan kepada para murid itu agar mereka bisa menjadi saksi, yaitu orang yang memberitakan Injil dan membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Anda tahu amanat agung Tuhan Yesus adalah dalam Matius 28 ayat 19. Ayat yang ke-20 dikatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Nah, dari sini saudara lihat bahwa ketika Tuhan mempercayakan kuasa kepada kita, entah kuasa itu di dalam pelayanan kita, mungkin kita bisa ngusir setan. Entah di dalam pelayanan kita, kita mungkin berkemampuan dalam menyanyikan pujian penyembahan yang bisa mengubah hidup orang. Atau kita bisa bermain musik dengan luar biasa. Seperti Daud kalau main musik saudara, itu setan-setan undur. Orang yang kerasukan takut dengan Daud pada saat dia main musik. Itu adalah kuasa yang Tuhan percayakan di dalam pelayanan. Atau mungkin ada kuasa yang Tuhan percayakan di dalam pekerjaan saudara. Sehingga setiap pekerjaan Anda itu menjadi berhasil luar biasa. Apa yang Anda sentuh jadi emas. Apa yang Anda lakukan dari hal yang biasa jadi raksasa. Itu akan diberikan kepada saudara, itu kuasa itu diberikan kepada Anda mungkin. Atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari ada kuasa yang Tuhan berikan buat saudara. Sehingga powerful sekali apa yang Anda lakukan dan apa yang Anda kerjakan hasil-hasilnya. Tapi ingat baik di sini. Itu diberikan bukan untuk kepentingan pribadi kita. Kuasa itu diberikan agar kita bisa memenangkan jiwa. Kuasa itu diberikan agar kita bisa mengajar orang di dalam kebenaran. Dan kuasa itu diberikan kepada kita agar kita bisa membawa orang-orang lain itu bisa lebih dekat kepada Tuhan. Sampai sini saudara mengerti? Haleluya. Ini menjadi bertolak belakang dari apa yang kita pahami sebelumnya. Yang kedua saudara, kuasa Tuhan itu bukan untuk kemuliaan pribadi. Agar kita dipermuliakan. Contohnya saya punya kuasa di dalam pelayanan saya. Orang-orang mungkin senang dan orang-orang mulai memuji dan lain sebagainya. Tetapi saya harus katakan bahwa itu tidak digunakan untuk kemuliaan pribadi saya. Tidak untuk memegahkan diri saya sendiri kuasa itu. Ya tentunya orang akan terberkati ya. Tapi kita nggak boleh mengambil untung atas itu. Seolah-olah, hey ini waktunya saya akan lebih tenar. Ini waktunya saya akan jadi terkenal dan orang akan mengikuti saya dan lain sebagainya. Kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul pada pasal 8 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Ada seorang pria yang bernama Simon. Dia melihat bahwa kuasa Roh Kudus diberikan itu melalui penumpangan tangan. Dan Simon ini mencoba untuk membeli kuasa itu dengan uang. Dia pengen terkenal. Dia pengen memiliki kuasa itu. Tapi saudara tahu nggak respon Petrus? Petrus menegur orang ini dengan keras. Pada ayat yang ke-20 dari pasal 8 Kisah Rasul dikatakan, berkatalah Petrus kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Saudara, Simon ingin menggunakan kuasa Tuhan untuk kepentingan dirinya sendiri. Tetapi kuasa Tuhan bukan untuk diperdagangkan. Miris kata-katanya ya. Tapi banyak yang dilakukan orang Kristen seperti itu. Kuasa Tuhan dipakai untuk diperdagangkan. Kuasa Tuhan bukan untuk diperdagangkan, saudara. Kuasa Tuhan juga bukan untuk dimanfaatkan demi ambisi pribadi. Saudara, kita harus selalu ingat bahwa kuasa yang Tuhan percayakan adalah untuk pekerjaan Tuhan. Bukan untuk membangun nama kita jadi besar. Bukan untuk membuat orang bisa melihat kedahsyatan diri kita. Wah, kalau sampai seperti itu ya, saya bikin nama saya jadi besar, wah, orang akan menyembah saya gitu ya. Biasanya kalau pendeta, hamba Tuhan atau orang pelayan Tuhan, wah, pengen dikenal, pengen terkenal dan pengen semua orang mengejar-ngejar dia. Waduh. Saya kasih tahu saudara, kuasa Tuhan diberikan itu bukan tujuannya untuk membuat keuntungan dalam artian yang kita cari secara pribadi.
kuasa Tuhan hanya untuk Tuhan. Pelajaran yang ketiga, kuasa Tuhan itu membawa perubahan di dalam dunia. Yesus itu mengutus murid-muridnya bukan hanya untuk melayani di tempat mereka berada, tapi mereka dipanggil untuk melayani ke seluruh dunia. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saya banyak jumpai orang, kalau sudah melayani di satu gereja, dilarang untuk pelayanan di gereja lain. Dengan berbagai alasan. Bahkan bisa dimusuhin lagi, kalau sampai dia pelayanan di tempat lain. Pelayanannya di gereja juga Padahal Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid untuk mereka menjadi saksi Kristus bukan cuma di tempat mereka sendiri, tapi bergerak ke tempat yang lain, kemanapun juga. Artinya kita diajarkan bukan untuk memegahkan, untuk membanggakan, untuk membesarkan, atau mensyiarkan kemanapun juga. Hei gereja saya luar biasa, hei gereja saya begini, hei gereja saya seperti ini. No. Tuhan tidak panggil kita untuk membesarkan gereja, tapi kita dipanggil Tuhan untuk menjadi saksinya Tuhan, membesarkan kerajaannya Tuhan. Kita membesarkan nama Tuhan dimanapun kita berada. Itu yang Tuhan mau. Makanya Tuhan mau kita membangun hubungan dengan semua orang. Jadi berkat buat semua orang. Kalau saudara bisa pimpin pujian, why not? Saudara juga jadi berkat juga buat gereja-gereja lain. Kalau saudara bisa main musik, why not? Saudara juga jadi berkat buat gereja-gereja lain. Asalkan memang jadwal saudara tidak bentrok dengan jadwal di mana tempat Anda melayani, tempat di mana Anda tertanam di sana. Tapi kalau sampai Anda diancam atau dilarang dengan hal-hal dalam tanda kutip bahwa tidak boleh ke tempat lain, takutnya kamu ke transfer ini, ke transfer itu, dan lain sebagainya, atau pengajarannya lain, beda dan sebagainya. Saya pikir orang yang mengatakan atau orang yang mengajarkan begini itu naifnya luar biasa. Saudara, jangan jadi bodoh. Yesus tidak ajarkan Anda jadi bodoh. Dan satu lagi, jangan ngikutin pengajar yang bodoh. Saudara harusnya paham, kuasa diberikan bukan untuk kepentingan pribadi. Kuasa itu untuk memuliakan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan Tuhan itu tidak terbatas pada satu tempat atau satu kelompok saja. Tapi pekerjaan Tuhan itu harusnya menjangkau semua orang. Yesaya 61 pada ayat yang pertama, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ketika kita menerima kuasa Tuhan, ingat dan garis bawahi, kita dipanggil untuk menjadi alatnya Tuhan. Membawa kabar baik kepada yang miskin, menyembuhkan hati orang-orang yang terluka, dan melepaskan mereka semua yang terikat, yang terbelenggu, yang terpenjara. Saudara, saya simpulkan, kuasa Tuhan diberikan untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi. Kuasa Roh Kudus bertujuan menjadikan kita saksinya Tuhan, bukan untuk menyaksikan kemuliaan diri kita sendiri. Kuasa Tuhan membawa perubahan bagi dunia dan harus dipakai untuk menjangkau banyak orang. So, mari kita gunakan setiap anugerah, talenta, dan kesempatan yang Tuhan berikan, bukan untuk kepentingan pribadi kita, tetapi untuk memperluas kerajaannya Tuhan. Dengan demikian, kita menjadi saksi yang setia dan menjadi saksi yang seturut dengan kehendaknya Tuhan. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Nah, kita akan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Siapkan roti dan anggur di tangan saudara dan beriman. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi atas setiap Anda yang ada di rumah. Kita ditahirkan, kita dikuduskan. Mari kita angkat rotinya sama-sama dengan saya, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit. Kami tidak takut dengan segala jenis nyamuk. Kami berkuasa atas segala penyakit apapun juga. Umur panjang dan tidak sakit-sakitan. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini
Bersama-sama dengan saya kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Kristus, kami bersama keluarga selalu termeterai menjadi warga sorga. Dijaminkan punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Kami tidak mengembara, dimanapun berada melangkah dijagai pasukan malaikat. Kami tolak kecelakaan, kami tolak roh maut, kami tolak serangan setan, santet guna-guna, roh perdukunan kami lumpuhkan. Kami diberi kuasa menginjak ular dan kalajengking. Oleh korban darah Kristus kami telah ditahirkan, dikuduskan. Mulut kami penuh kuasa. Doa-doa kami digenapi pasti berhasil. Kami punya iman yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Saudara, Anda masing-masing mengucap syukur untuk tubuh dan darah Yesus yang telah bersatu dengan setiap kita. Percayalah bahwa Tuhan ada di dalam saudara, saudara ada di dalam Tuhan. Tidak ada kuasa apapun di bawah kolong langit ini yang bisa memisahkan Anda dari kasih Kristus. Dan kita akan berdoa bagi minyak urapan ini. Tuhan yang mengajarkan para murid bahwasanya sakramen minyak urapan itu bukan doktrin gereja tertentu, tapi sakramen minyak urapan adalah perintah daripada Tuhan. Itu sebabnya ketika saudara menggunakan sakramen minyak, berarti saudara sedang melakukan perintahnya Tuhan. Dan kuasa Tuhan dinyatakan, tanda-tanda ajaib pasti dinyatakan. Mari kita angkat minyak dengan iman sama-sama. Saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat jagai kami, pagari kami. Aku hancurkan segala serangan roh-roh jahat. Segala kutuk telah dibatalkan. Maka kami percaya oleh korban kemuliaan Tuhan, oleh pengurapan minyak ini, dimanapun kami melangkah, tanda-tanda mujizat pasti dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan. Nah, saudara, Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Berkati, belajar, lepaskan kata-kata berkat. Buat siapa? Buat keluarga Anda, buat pasangan Anda, buat keturunan Anda, buat usaha, pabrik, proyek, apapun yang Anda kerjakan. Dengan Anda memperkatakan kuasa Tuhan, maka berkatnya akan terjadi. Karena Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati itu dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Di layar monitor saudara, ada kata-kata yang powerful. Kata-kata yang diberikan Tuhan untuk kita diberkati. Mari sama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat-sangat besar kuasanya. Nah saudara, kita sudah sampai di penghujung acara kita. Saya percaya bahwa sesi acara ini akan memberkati saudara luar biasa. Dan kalau saudara diberkati, saudara boleh sharing, saudara boleh bagikan kepada keluarga saudara, teman-teman saudara, atau siapapun yang saudara kenal. Untuk mereka juga diberkati sebagaimana Anda diberkati Tuhan. Mari arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini menjadi milikmu. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam seluruh aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cita kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan menghiburan dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini, sampai nanti Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Sama-sama kita semua nanti menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya, sama-sama saya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa dalam program I Start with Jesus berikutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.